Bagaimana hukumnya akhwat yang datang ke kajian dengan menggunakan Gojek, taksi dan lain-lain tanpa dengan mahramnya gitu. Ini sebenarnya ada hadis yang menyebabkan yang disebutkan, ini riwayat Imam Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah membonceng Asma binti Abi Bakar, iparnya gitu kan. Ini bukan mahram, tapi waktu itu memang keadaannya Asma radhiyallahu anha itu lagi bawa barang berat. Asma ini terkenal sangat bakti radhiyallahu anha dengan suaminya Zubair ibn Awam. Jadi dia bilang, dia ceritain, saya sangat bakti dengan suami saya sampai saya mencuci bajunya, menyiapkan kebutuhannya, membersihkan rumahnya, mengurus anak-anaknya, sampai menggantikan sepatu kudanya. Dan saya juga sering mengambil air dari jarak tempat yang jauh. Jadi Asma kan sering ke sumur bawa air radhiyallahu anha, saking ingin bakti sama suaminya supaya dapat ridha Allah gitu. Maka dia termasuk yang dimasukkan oleh para ulama kriteria istri yang memang maksimal mengejar surga dari suaminya. Ringkas cerita, dia pernah memikul barang-barang berat. Nabi SAW lewat dengan beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW suruh Asma naik ke unta beliau. Jalanlah ke rumahnya. Zubair ini orang yang sangat pencemburuan gitu. Tapi karena Nabi yang suruh, jadi Asma naik akhirnya. Begitu sampai rumah Nabi, ke rumah Zubair, Zubair lagi ada di depan. Nabi SAW suruh turun Asma. Begitu turun Asma ketakutan sama suaminya. Kata Asma, Rasulullah yang suruh saya naik tadi, gitu kan. Lalu kata Zubair sambil senyum, apakah saya cemburu dengan Nabi SAW? Mustahil itu. Nabi mau buat apa gitu, nggak mungkin. Gitu kan. Di sini ada sebagian ulama mengatakan, pada saat sebuah transportasi sudah tidak ada lagi kecuali itu, tidak ada lagi kecuali itu. Artinya memang yang lainnya malah lebih besar mudaratnya. Misal, kalau ada akhwat kita naik bus malah lebih berbahaya. Mungkin lebih dempet-dempet, lebih ada pelanggaran, tersentuh badan dan seterusnya, gitu kan. Kemudian dianggap ojek ini atau apalah namanya, Gojek sekarang dan seterusnya. Ini dianggap transportasi di depan umum terbuka, semua orang lihat, tidak ada sentuhan badan, tidak ada komunikasi terjadi. Ya, tidak ada batas antar saya ke sini, misal. Tidak ada komunikasi, berapa umurmu, tinggal di mana, segala ini nggak ada. Komunikasi syaitan, ini insya Allah nggak masalah. Karena waktu kasus yang lain kata ulama yang berpendapat ini yang pendapat ini mengatakan sama kasus pada saat Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di perang Bani Mustaliq, lalu diselamatkan oleh Safwan. Naik di atas untanya Safwan menarik unta tersebut ya, berdua. Tapi keadaan Aisyah akan kena mudarat kalau enggak gitu loh. Ya sendirian nggak mungkin dan Safwan bertugas. Maka di sini dibolehkan gitu kan. Selama tempat umum dan memang transportasi yang lebih besar mudarat atau memang tidak ada yang lainnya. Kalau masih ada yang lain, alhamdulillah sangat bagus gitu. Seperti misalnya kalau akhwatnya bisa mengundungi motor misalnya ya. Kemudian ada di antara ummahat atau orang pengajian yang memang punya kelebihan rezeki, bisa membantu untuk menyicilkan atau memberikan motornya dicicil dengan dia. Nah, dalam Islam boleh ya. Jadi di sini ummahat dan akhwat kita yang punya kelebihan harta itu bisa sebenarnya kita membuka sistem syar'i dengan cara misal ada orang yang tidak punya kemampuan, dia butuh transportasi dan berbahaya kalau dia tidak pakai transportasi karena umum ini agak berbahaya. Misal di antara akhwat kita. Kemudian datang dan berkata kepada seorang ummahat juga, saya butuh sekali motor, nilainya 15 juta. Saya mau beli motor tapi saya nggak ada duit. Bisa saya dibeliin nggak? Lalu si ukht yang kedua ya, ini mengatakan yang punya uang, baiklah saya belikan. Tapi saya jual sama kamu 18 juta ya. Saya jual sama kamu. Sekarang barangnya belum dibeli. Tapi kesepakatan dulu dari awal. Ijabnya. Ada ijab kabul. Syarat jual beli ada ijab kabul. Ijabnya ini tak negosiasinya. Gini, gini, gini. Nanti kalau sudah setuju baru kabulnya gitu kan. Baru terjadi akad setelah itu. Maka kalau setuju misalnya si yang mau beli motor mengatakan baiklah, tapi saya nggak mampu, saya cuma bisa dapat pendapatan 2 juta per bulan, 1 juta saya bisa jadi 1 juta, saya pakai kebutuhan saya. Yang pemilik modal mengatakan nggak masalah, bayar 1 juta. Berarti 18 juta 18 bulan. Terjadi transaksi halal, akadnya jual beli. Nggak usah KPR di bank. Yang pemilik modal bisa dapat keuntungan, yang butuh motor juga bisa dapat motor, gitu kan? Ini insya Allah boleh, nggak ada masalah.